Shalom adik-adik Kristen Elin, bagaimana kabarnya? Kak Atri harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja. Itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Telah Kulihat Bukti Kasih. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Kau memberi kesempatan buat kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu akan tertanam dalam kehidupan kami. Oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, kami masih ada pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat hari ini Kak Atri akan membawakan renungan kita di dalam Matius 15 ayat 1 sampai yang ke-20. Mari kita sama-sama membacanya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, dan siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kepadamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah membuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapamu yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan berhujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Nah, dari renungan kita pada saat hari ini, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memperkatakan perkataan yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan kasih. Allah mengajarkan kehidupan kita pada saat hari ini agar kehidupan kita jangan memperkatakan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kotor yang membuat najis di hadapan Allah. Nah, pada saat hari ini kakak akan membagi 3 bagian di dalam renungan kita pada saat hari ini. Yang pertama dari ayat yang 1 sampai yang ke-9. Di sana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ia mencari kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi Yesus membela murid-muridnya pada waktu orang Farisi dan orang-orang Taurat ini mencari kesalahan mereka. Karena apa murid-muridnya dibelanya? Karena Allah sangat mengasihi murid-muridnya. Karena Allah dekat dengan dia. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua di ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, ketika murid-muridnya itu jatuh di dalam dosa ataupun melakukan kesalahan, Tuhan Yesus menegurnya. Menegur bukan dengan kemarahan, menegur bukan dengan emosional, tetapi menegur dengan kasih sayang. Karena Allah sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau kehilangan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat memperhatikan mereka, seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Bapa tidak mau kehilangan anak-anaknya. Seperti ada tertulis di dalam Matius 18 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membacanya kembali. Di Matius 18 ayat 14. Nah, demikian firman Tuhan. "Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini terhilang." Nah, dari sini mengatakan bahwa Bapa tidak mau atau tidak menghendaki anak-anaknya terhilang. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak itu sangat mengasihi Bapa. Bapa yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kita sama-sama mengasihi Allah, agar kita selalu diperhatikan oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Allah itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, sangat memperhatikan kita, orang-orang pilihan Allah, yaitu adik-adik yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di bagian yang ketiga, di sini di ayat yang ke-18 dan 19 sampai 20, di sana mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita harus menjaga yang namanya perkataan. Menjaga perkataan kita agar setiap perkataan kita tidak dinajiskan oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita jangan pernah memperkatakan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita suka misu-misu, tidak boleh. Atau kita ngomong kotor, itu tidak boleh. Itu yang membuat Tuhan tidak suka dengan kita. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan kasih. Itu yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau. Karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga kehidupan kita pun sangat mengasihi Allah dan sesama kita. Itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kakak ajar adik-adik semuanya tetap semangat di dalam Yesus, dan tetap semangat untuk mengasihi Yesus dan sesama kita. Dengan penuh kasih sayang kita mengasihi sesama kita, seperti Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Karena kita sangat dekat dengan Dia,
Dia selalu memperhatikan kita dan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu berkomunikasi dengan Dia. Bukti kasih kita pada Dia. Oleh sebab itu, mari tetap berpegang teguh pada iman kita, yaitu percaya bahwa Yesus adalah penolong dalam kehidupan kita. Ini cukup renungan kita pada saat hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik tetap semangat untuk belajar dan selalu belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang menjadi berkat dan penuh dengan kasih. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah renungan kami pada saat hari ini. Engkau mengajarkan kehidupan kami untuk memperkatakan yang penuh dengan kasih, penuh dengan berkat. Biarlah kami, setiap perkataan kami Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Kami juga diajarkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami, sehingga kami selalu bersandar hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami haluskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.